Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita teman-teman di minggu ini. Nah, kali ini kita akan membahas terkait dengan administrasi kurikulum. Nah, kalian harus saksikan videonya sampai akhir ya. Beberapa tahun belakang, terdapat banyak sekali angka pengangguran yang didominasi oleh lulusan-lulusan dari perguruan tinggi. Nah, hal ini disebabkan oleh apa? Hal ini dapat disebabkan oleh apa yang mereka peroleh, apa yang mereka dapatkan dari perguruan tinggi atau sistem pendidikan lainnya yang tidak sesuai dengan apa yang diharuskan, apa yang dibutuhkan, apa yang diharapkan oleh industri di lapangan. Nah, kita juga tidak bisa menyalahkan nih bagaimana peserta didik itu tidak belajar dengan baik. Tetapi ini juga dapat dilihat dari sistem pendidikan di negara ini yang belum baik, terutama dalam segi administrasinya atau pengaturan dari pendidikan tersebut. Nah, tentu saja dalam pendidikan juga diperlukan administrasi yang baik untuk mengatur segala aspek dari sistem pendidikan tersebut. Salah satunya yaitu administrasi dari kurikulum. Nah, kurikulum juga perlu diatur dan diolah agar konteks pendidikan ini dapat berjalan dengan baik. Administrasi kurikulum dalam pendidikan merupakan jantung hidup matinya suatu proses pendidikan, karena suatu keberhasilan sangat berperoleh dalam kurikulum seperti apa, bagaimana garapannya, dan bagaimana kurikulum itu disuguhkan kepada peserta didik nantinya. Nah, seringkali permasalahan-permasalahan dalam kurikulum tersebut bukan berasal dari akademik atau kemampuan dari peserta didik saja, tetapi lebih besar dipengaruhi dari kurikulum apa yang ditawarkan oleh guru, oleh dosen kepada peserta didik itu dan disuguhkan melalui pembelajaran di kelas nantinya. Nah, dari sinilah kita bisa melihat apakah lembaga pendidikan atau perguruan tinggi baik dari sekolah maupun perguruan tinggi ini dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan dari industri di lapangan melalui kurikulum yang ada, yang dibuat. Nah, kita akan mengulas apa sih dan bagaimana sih administrasi kurikulum ini. Nah, di dalam landasan hukum yang dijadikan pedoman ini terdapat dalam Undang-Undang Sidiknas Nomor 20 Tahun 2003 yang menjelaskan bahwa administrasi kurikulum adalah seperangkat perencanaan atau pengaturan mengenai tujuan, mengenai isi dan bahan pembelajaran serta cara atau strategi yang digunakan oleh satu lembaga pendidikan yang dijadikan sebagai pedoman penyelenggaraan proses belajar mengajar atau disebut dengan KBM, kegiatan belajar mengajar, untuk mencapai tujuan dari pendidikan tersebut. Jadi, administrasi dari kurikulum adalah seperangkat cara atau seperangkat proses, mulai dari perencanaan kurikulum, pengorganisasian kurikulum tersebut, pelaksanaannya, dan dilanjutkan oleh pengawasan dari kurikulum tersebut terkait dengan komponen-komponen dari kurikulum, yaitu kurikulumnya, isinya, tujuannya, metode yang dipakai, serta evaluasi dari kurikulum tersebut. Nah, agar dalam proses penyampaian kepada peserta didik sesuai dengan apa yang diharapkan dan dibutuhkan oleh industri di lapangan. Tetapi permasalahan di Indonesia kerap terjadi, yaitu tiap berganti presiden, tiap pergantian menteri pendidikan, selalu terjadi pergantian kurikulum. Padahal akar permasalahan dari kurikulum tersebut bukan harus menggantinya, tetapi memperbaiki apa yang sudah ada di kurikulum sebelumnya, itu diperbaiki. Apa nih yang salah, itu yang diperbaiki. Nah, misalnya yang ini nih kurang nih, itu yang ditambah. Bukan berarti harus mengubah secara keseluruhan. Nah, misalnya nih salahnya cuma A, tetapi harus diubah dari A sampai Z. Nah, ketika A dan sampai Z ini udah diubah, guru-guru harus beradaptasi atau dosen-dosen harus beradaptasi lagi terkait dengan kurikulum baru tersebut, sehingga ketika penyampaian pembahasan
perubahan kurikulum atau pembelajaran kepada peserta didik juga tidak jadi maksimal. Nah, itulah yang menyebabkan kurikulum atau sistem pendidikan Indonesia ini menjadi sangat turun dari tahun ke tahunnya. Nah, makanya ketika ada permasalahan-permasalahan tersebut, bukan berarti harus mengubah secara keseluruhan, tetapi memperbaiki apa yang sudah ada menjadi lebih baik dan meningkatkannya, sehingga kurikulum atau sistem pendidikan ini menjadi lebih baik dan sempurna nantinya. Administrasi kurikulum terdapat beberapa langkah kerja. Yang pertama yaitu planning atau perencanaan. Nah, perencanaan ini lebih menekankan kepada proses pembentukan dari kurikulum tersebut, apakah kurikulum tersebut sudah layak atau perlu dikembangkan lagi atau perlu dilakukan perubahan. Yang dilihat melalui penelitian yang dilakukan oleh tim kurikulum untuk melihat apakah kurikulum ini sudah sesuai dengan daya serap anak di lapangan. Nah, dari setiap bidang studinya, setiap sekolah atau satuan pendidikan seperti perguruan tinggi harus memiliki beberapa hal dalam sistem perencanaan ini. Yang pertama yaitu kalender akademik yang jelas. Nah, yang kedua yaitu harus adanya program tahunan. Yang ketiga, penyusunan dari program semester atau prosme. Yang keempat yaitu PSP, program satuan pembelajaran. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu rencana pembelajaran. Nah, hal ini nih harus diperlukan dalam perencanaan. Yang kedua, organization. Nah, ini menekankan kepada yaitu kunci utamanya the right man and the right place, yaitu orang yang tepat di tempat yang tepat. Nah, ini menekankan kepada bagaimana sih penempatan dari orang yang tepat di tempat yang tepat ini. Nah, ini berkaitan dengan kalender akademik yang dibuat, yang disusun untuk program satuan pendidikan tadi yang setahun tadi. Nah, berdasarkan dari ini nih dapat dibuat melalui pemikiran-pemikiran yang dilakukan oleh pengambil kebijakan tertinggi di sekolah, yaitu kepala sekolah, maupun di perguruan tinggi yaitu rektor, yang bersama-sama untuk direncanakan dengan tenaga pendidikannya. Misalnya di sekolah yaitu guru, yang kalau di perguruan tinggi yaitu dosen. Nah, mereka bersama-sama untuk merundingkan bagaimana kurikulum ini dilaksanakan dan disosialisasikan kepada peserta didik, orang tua maupun masyarakat nantinya, sehingga dapat membentuk satu kesatuan pemikiran di antara unsur-unsur tersebut, agar terjadinya kerjasama yang baik untuk pengentasan masalah pendidikan yang ada di negara Indonesia. Nah, yang ketiga yaitu actuating. Nah, actuating itu atau pelaksanaan, yaitu bagaimana pelaksanaan pendidikan, pelaksanaan kurikulum ini di dalam sistem pengajaran di sekolah atau di kelas atau di perguruan tinggi. Nah, ini nih dapat dilakukan dengan adanya perencanaan dan pengorganisasian tadi. Nah, yang keempat atau yang terakhir yaitu pengawasan dan evaluasi. Nah, di sini ini yaitu proses untuk melihat dan mengetahui apakah tujuan ini sudah sesuai atau belum, atau sejauh mana tujuan ini sudah dicapai, atau dalam proses perjalanan ini kita dapat melihat masalah-masalah yang muncul, sehingga nantinya kelak kita akan dapat mengetahui tindakan apa yang harus kita ambil ketika permasalahan ini muncul lagi. Nah, hal ini tapi seringkali terabaikan karena banyaknya kesibukan dari tim kurikulum itu sendiri, sehingga untuk melihat proses dan perkembangan dari kurikulum yang ada ini atau pengawasannya menjadi lebih sedikit terkesampingkan. Nah, evaluasi dapat dilakukan oleh semua pihak yang bersangkutan, mulai dari pimpinan tertinggi sampai kepada tenaga pengajar atau di kelas, baik itu guru maupun dosen. Nah, misalnya nih, jika tujuan yang dicapai adalah 5, tapi yang baru tercapai baru 2, maka perlunya evaluasi terkait hal-hal yang membuat tujuan yang lain tersebut belum dicapai, agar setelah
proses penyempurnaan kurikulum ini dapat mencapai pendidikan yang lebih memadai di Indonesia. Nah, dalam administrasi kurikulum sendiri, peran guru atau dosen tenaga pendidik ini memiliki beberapa peran, yaitu tenaga pengajar inilah yang menjadi ujung tombak dari administrasi kurikulum, karena mereka yang melaksanakan kurikulum tersebut di dalam kelas. Mereka lah yang akan mensosialisasikan kurikulum yang ada melalui pembelajaran kepada peserta didik nanti. Nah, jadi guru atau dosen ini ikut aktif dalam proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, serta evaluasi ini memegang peran penting, karena mereka lah yang akan melihat bagaimana perkembangan peserta didik dengan kurikulum yang ada ini. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. See you next time. Bye-bye.